Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Kita akan melanjutkan video series pembelajaran Selenium dengan backend bahasa pemrograman JavaScript. Dan di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyimpan foto atau mengesep foto yang ada di sebuah website menggunakan Selenium. Tapi sebetulnya saya belum menemukan bagaimana caranya untuk menyimpan foto menggunakan Selenium ini. Tapi tidak usah khawatir karena kita akan akali menggunakan modul atau library lain yang ada di Node.js ini. Nah, nama modulnya yaitu Image Downloader. Nah, silakan diinstal aja lewat npm. Kita coba langsung install ya. Kita copy langsung masuk ke Visual Studio Code-nya dan jalankan si terminalnya. Dan ini saya akan rubah menggunakan Git Bash. Nah, kita langsung aja paste di sini, klik kanan. Setelah itu kita enter aja. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita lihat cara penggunaannya seperti apa nih. Pertama tentunya kita harus mengimport modul yang barusan kita install. Kita copy aja di sini, kita copy. Nah, kita copy semuanya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, supaya enak kita buat lagi aja project baru ya, supaya nggak ketimpa nih. Kita buka Explorernya, kita buat di sini misalkan nama filenya download.js. Nah, kita enter aja. Setelah itu kita pastikan si kodenya di sini. Ini line pertama untuk mengimport modul, line kedua ini sebetulnya untuk membuat sebuah variabel array yang isinya ada dua key dan value. Yang pertama yaitu key-nya URL. URL-nya apa nih? URL-nya ini adalah halaman atau URL khusus si gambarnya. Nah, yang kedua ini destination foldernya. Destination folder ini adalah folder di mana kita akan menyimpan si foto ini. Nah, lalu cara mendownloadnya kita akan panggil si variabel download, lalu kita akan gunakan method image karena kita akan mendownload sebuah image. Nah, lalu kita panggil si array-nya. Array-nya ini adalah array option, yaitu ini ya. Atau supaya enak kita praktekkan aja ya. Pertama kita cari dulu gambar. Misalkan kita download gambar Google aja ya. Yang ini kita copy image address, kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu di mana nih kita akan menyimpannya? Misalkan kita akan menyimpannya di sini. Tapi kita buat dulu sebuah folder. Nama foldernya misalkan download. Nah, kita masuk dulu lalu kita copy, kita pastikan di sini. Nah, seperti itu. Tapi ingat di JavaScript backslash itu kalau mau jadi string kita masukkan backslash lagi sekali. Nah, seperti itu. Ini sampai semuanya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba save aja, Ctrl S. Sekarang kita jalankan terminalnya. Kita panggil si download.js. Node download.js. Kita enter. Nah, sudah tersimpan si fotonya ya. Kita lihat di sini. Tuh, fotonya sudah terdownload. Kita buka aja tuh. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan nama filenya ingin kita rubah? Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Slash atau backslash, terus nama filenya apa? Misalkan google.jpg. Kita Ctrl S lagi, sekarang kita jalankan lagi. Kita masuk ke terminal, tekan aja panah ke atas. Kita enter lagi. Nah, sudah terdownload ya. Sekarang kita lihat, tuh ada google.jpg. Nah, pertanyaannya gimana nih caranya implementasi modul ini ke dalam si Seleniumnya? Nah, sekarang kita langsung aja ya. Studi kasus. Kita akan import dulu si Seleniumnya. Ini kita copy aja. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu ini kita komentari dulu aja. Kita buat lagi di sini. Kita tutup di sini. Misalkan studi kasusnya kita akan mendownload foto produk Tokopedia. Nah, kita cari di sini misalkan kita pakai keyword kemarin ya, kerudung misalkan. Kerudung. Ini kita copy aja si URL-nya. Copy, kita masukin ke Visual Studio Code-nya. Atau supaya enak, ini kita copy dulu aja si function-nya.
Nah, seperti ini. Terus ini juga kita copy. Nah, kita paste di situ. Oh, ini juga kita copy ya. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu baru deh kita coding. Nah, pertama tentunya kita akan menuju ke sebuah alamat. Berarti kita akan gunakan metode get driver.get. Nah, kita tulis saja di sini await driver.get. Nah, kemana nih URL-nya? Nah, kita copy aja URL-nya. Nah, seperti ini. Copy, kita masukkan di sini berhubung ini metode, jadi kita harus rubah jadi string ya, seperti itu. Setelah itu kita akan gunakan DOM lagi nih untuk menghitung jumlah produk yang ada di halaman ini. Kemarin kita sudah buat ya cara mengeksekusi atau menginjek script JavaScript ke dalam Selenium ini. Nah, caranya kita akan gunakan await. Atau kita cari dulu deh si si DOM-nya. Kita cari di sini, kita arahkan. Nah, sepertinya ini bisa ya, kita copy aja, kita coba Ctrl F sampai sini. Nah, kita copy. Sekarang kita masukkan ini tipe datanya div ya. Div. Terbalik. Nah, seperti itu. Masukkan di sini add, lalu ini tutup pakai titik 2. Kita lihat ada 13 elemen ya. Nah, sekarang kita tes di DOM-nya. Ini kita copy, kita masuk ke konsol, kita langsung masukkan di sini dokumen dot query selector all. Nah, ini metode kita masukin stringnya seperti itu. Coba hasilnya seperti apa? Oh, salah. Kalau di query selector all ini tidak perlu pakai add ya, kita hapus saja. Nah, sudah kelihatan ya ada 13. Kita coba link aja. Nah, betul. Sekarang ini kita copy, lalu kita masukkan ke Visual Studio Code-nya. Nah, caranya gimana untuk mengeksekusi sebuah script JavaScript, yaitu menggunakan execute script. Kita masukin aja di sini driver.execute script. Nah, di sini method. Kita masukin stringnya, kita pakai backtick aja supaya gampang. Nah, seperti itu. Dan di sini kita akan munculkan hasil dari DOM-nya. Kita masukin keyword return, dan ini jangan lupa pakai titik koma. Nah, supaya enak kita masukkan si garis ini ke dalam sebuah variabel. Jadi kita buat di sini let, misalkan get node sama dengan variabel ini. Nah, setelah itu kita akan ekstrak si link URL-nya. Jadi kita cari dulu link URL-nya ada di mana nih. Nah, di sini ya, kita cari link URL-nya di mana nih. Nah, di sini ya, image.tokopedia.net. Dan kita lihat posisi kita ada di sini. Berarti kita harus masuk ke dalam div. Kita masuk aja ke dalam div. Lalu kita masuk lagi ke dalam div, dan kita masuk lagi ke dalam div nih, div. Nah, sekarang kita perlu masuk ke tipe data A. Berarti di sini garis miring A. Lalu kita harus masuk lagi ke tipe div. Nah, div. Nah, sekarang posisi kita di sini, kita akan masuk ke tipe data A karena link gambarnya ada di sini ya. Jadi kita masukin di sini img. Nah, sudah. Gimana nih cara menggesernya nih? Kita pakai kurung aja di sini, kurung. Nah, sampai sini. Lalu kita masukin si indeksnya 1. Coba kalau 2, betul. Kalau 3, betul. Kalau 4 gimana? Nah, betul ya. Berarti ini indeksnya ada di sini ya. Kita copy. Kita akan kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita akan mengekstrak si link URL-nya. Caranya gimana? Caranya kita akan gunakan get attribute. Kita buat di sini await driver dot apa nih? Find element.
by apa nih? Expat. Lalu kita masukin stringnya. Setelah itu kita akan get atribut. Nah, atribut yang akan kita ekstrak apa? Kita lihat lagi di sini. Atributnya link gambar di sini ya. Berarti atributnya src. Kita pakai aja di sini src. Kita tutup. Nah, sama ini juga kita akan masukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi kita buat di sini let nama variabelnya misalkan image URL. Nah, sekarang kita tes dulu aja, atau supaya enak ini kita ke bawahin aja supaya tidak terlalu panjang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan si scriptnya, atau kita munculkan dulu hasil dari si image URL ini. Kita console.log. Oke, betul. Dan kita panggil si image URL ini. Ctrl S, sekarang kita coba jalankan si scriptnya. Kita buat lagi di sini, buka lagi terminalnya. Lalu kita panggil node, tipe datanya, tipe nama filenya, download. Enter. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kebetulan memang internet saya lagi jelek ya jaringannya. Jadi agak sedikit lama juga. Kita lihat hasilnya di sini di konsol. Dapat ya si linknya. Nah, sekarang ini kita close dulu aja. Nah, ini kalau misalkan gak mau close, ini Ctrl C aja. Seperti itu. Sekarang kita akan looping si ininya. Apa namanya? Si grab image URL-nya. Berarti kita akan gunakan, seperti kemarin, kita akan gunakan looping menggunakan keyword for loop. For loop. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita buat lagi variabel di sini. I sama dengan 1. Karena hitungannya mulai dari 1. Setelah itu, I lebih kecil atau sama dengan dari getNode. Jadi nanti maksimalnya akan mengacu dari si DOM ini ya. Setelah itu kita buat increment I sama dengan plus plus. Setelah itu di sini kurung kurawal ya. Sampai sini deh. Nah, sampai sini. Oke. Setelah itu kita akan download gambarnya. Nah, cara download gambarnya kita copy aja ini nih. Nah, kita copy, kita masukin di sini. Nah, di sini nih. Nah, di situ. Nah, optionnya kan tadi ada 2 parameter ya. Ada apa namanya? Ada URL dan destination folder. Nah, kita tinggal seperti ini aja. Kita buat lagi di sini array. Ini kita enter aja. Nah, supaya enak ini kita geser dulu aja supaya enak dibacanya. Array yang pertama, kita butuh URL foto yang akan kita download. Nah, URL fotonya ini ya, image URL. Jadi kita buat di sini seperti ini. URL. Nah, kita masukin di sini. URL, lalu kita panggil image URL yang ini. Berarti ini tipenya string ya. Kita panggil si image URL. Atau supaya enak kita panggilnya pakai backtick aja. Jadi panggilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu parameter kedua kita butuh destination folder. Nah, ini kita copy aja. Kita masukkan di sini. Nah, destinasinya sama ya, kita kan pakai yang ini aja. Nah, seperti itu. Ini sama, kita pakai backtick aja. Setelah itu, supaya fotonya tidak sama, kita akan pakai variabel looping yang di sini. Jadi nanti fotonya 1, 2, 3 sampai 13 seperti itu ya. Kita panggil di sini $i dan kita masukkan .jpg ekstensinya ya. Setelah itu kita akan rubah si indeksnya. Kita panggil dari looping ini. Jadi kita masukin di sini $i. Tapi ini tidak mau tidak mau terpanggil karena kita masih menggunakan kutip. Kita ganti aja pakai backtick.
Nah, sampai sini. Tuh, sekarang sudah mau ya, sudah terpanggil si variabelnya. Jika sudah sampai di sini, sekarang kita coba save as, kita jalankan lagi si projectnya. Kita panggil node spasi download, kita enter. Kita tunggu, kita lihat di sini. Hasilnya harusnya nanti di sini ada 13 foto ya, karena tadi produknya ada 13. Kita tunggu aja. Kita lihat. Tuh, sekarang sudah ada 11. Berarti memang DOM-nya hanya menemukan 11 produk. Kita lihat di sini. Tidak terjadi error ya. Kenapa 11? Karena udah 13 ya, berarti benar ya. Si DOM-nya menemukan 13 elemen. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh, sama ya. Tuh. Foto produknya sudah terdownload. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.